segala kebaikan Tuhan, karena segala perbuatan-Mu telah Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Kami mau berterima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan sampai hari ini, sehingga kami bersama-sama boleh beribadah, baik yang ada di tempat ini, di rumah Tuhan, maupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya hari ini di dalam ibadah kami akan menerima segala kekuatan yang baru, berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah atas kehidupan kami. Engkau yang mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, juga teristimewa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap hati, telinga yang terbuka kepada firman Tuhan, mereka yang akan diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kami memulai ibadah kami ini dalam penuh ucapan syukur, dan kami percaya bahwa pertolongan kami dalam ibadah kami hari ini datang daripada-Mu, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan boleh silakan duduk. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari bawa hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
berdiri, mari kita menyembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur mengasihi-Mu Tuhan, berdamai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Mari bawa syukur kita kepadanya. Angkat suaramu kepada Tuhan. Mari angkat suara kita. Tuhan selalu bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang dengan kesungguhan hati, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Kau Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Ini syukur kami, ini penyembahan kami. Terimalah Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita hari ini? Amin, saya percaya kita hari ini bersukacita karena kita semua bisa memuji Tuhan. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, kita tetap bersemangat apapun keadaan kita. Mari kita puji nama Tuhan. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Mari bersorak bagi Tuhan kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Mari nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Mari angkat suaramu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari menari buat Tuhan kita. Mari katakan oh. Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Angkat suaramu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Sekali lagi angkat suaramu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Makasih ya Tuhan. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Makasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus.
di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada Tuhan takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hati kami, jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Ini doa kami Tuhan. Tidak pernah ada kasih seperti kasih-Mu. Tak pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh dari lubuk hati, jauh di lubuk hatiku, ingin kami katakan, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hati, menemani setiap kami Tuhan, menemani hidupku, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah. Mari jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemaniku Tuhan, menemani hidupku, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita, Kau ada. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu.
kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mengasihi kami begitu luar biasa, sehingga kami yang seharusnya tercampak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kami bahkan menjadi menerima hak sebagai pewaris kerajaan sorga. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Berkati jemaat-Mu yang beribadah di tempat masing-masing. Berikan terus kemampuan kepada kami untuk melihat kebesaran kasih-Mu. Berikan kepada kami untuk melihat betapa Tuhan sangat mengasihi kami sekalipun di masa-masa sulit. Tidak akan pernah mengurangi kadar kasih-Mu kepada kami. Sebab itu hari ini kami mensyukuri hari yang penuh berkat. Dengan sukacita kami menaikkan pujian sekalipun dalam kondisi yang terbatas. Tetapi Tuhan melihat hati kami yang tulus memanjatkannya bagi Engkau. Tuhan berkati sebentar kebenaran firman yang kami mau dengar. Biarkan setiap hati kami disentuh, dijamah lewat firman Allah. Kami dipulihkan, dikuatkan, disegarkan kembali. Dan kami bangkit dari segala kelemahan, keterbatasan untuk meraih janji-janji Allah yang indah bagi kami sekalian. Kami sambut firman-Mu yang hidup, yang ajaib, yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita umat Tuhan di mana saja kita berada yang siap mendengar firman, siap diberkati, bahkan siap bertumbuh di dalamnya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalipun secara online. Tapi saya percaya tidak ada hal yang bisa membatasi kita sekalian di dalam kasih kita kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, saya akan sama-sama mengajak kita mengangkat sebuah tema, salib tanda kasih-Nya. Ya, kita akan belajar tentang salib tanda kasih-Nya. Saudara, orang Yahudi itu tidak pernah mengenal istilah salib. Mereka hanya tahu istilah tiang, ya bukan salib tapi tiang. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi salib itu adalah sebuah kekejian. Hukuman yang paling mengerikan adalah hukuman salib. Kenapa? Matinya pelan-pelan, ya. Orang yang disalib itu matinya pelan-pelan. Bahkan kalau mereka belum mati itu dipatahkan kaki, kedua kakinya bahkan tangannya untuk mempercepat kematian. Saudara bisa bayangkan, makanya orang Yahudi tidak pernah mengenal istilah salib karena bagi mereka salib itu sebuah kekejian, ya. Salib itu berbicara penghukuman yang mengerikan. Nah, salib itu muncul dari pemerintahan Roma. Jadi orang Romawi itu mengadakan yang namanya hukuman salib biasanya kepada mereka-mereka yang melakukan tindakan subversif, ya, yang melawan pemerintah. Para pemberontak itu biasanya dihukum dengan hukuman salib, ya saudara. Dan Yesus mengalami hukuman salib itu kemungkinan karena dia menyatakan sebagai raja orang Yahudi, ya. Sehingga di mata orang Romawi, Yesus melakukan tindakan subversif, pemberontakan kepada pemerintah yang sah, sehingga akhirnya dia disalib, ya. Makanya di atas ada kata INRI, ya, yang artinya Yesus ini adalah orang Nazaret, raja orang Yahudi, ya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi Yesus mau mengalami hukuman salib bukan karena memang dia melakukan tindakan subversif, bukan karena dia melakukan pemberontakan. Tetapi saya tahu ini karena kebencian, ya, dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin memusnahkan, mengenyahkan Yesus Kristus. Jadi walaupun dalam skenario dunia Yesus seolah-olah bersalah, tapi dalam skenario rohani Yesus memang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa di sorga supaya melalui salib kita sekalian mengalami sesuatu yang indah dan berharga dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa di sorga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu tema salib tanda kasih-Nya ini sangat menarik sekali. Nah,
Kenapa kita melihat salib bukan sebagai sesuatu yang mengerikan? Kenapa kita memandang salib bukan sebagai sebuah hukuman yang mengerikan? Tapi kita justru memandang salib sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Sehingga gereja manapun di dunia ini selalu mengambil simbol salib. Ya saudara, salib tidak lagi menjadi sesuatu yang mengerikan. Salib tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi justru di saliblah kita melihat kasih Kristus kepada kita. Di saliblah kita melihat betapa besar kasih Tuhan bagi kita umat manusia. Yang seharusnya kita tercampak terbuang. Tetapi sekarang kita mendapatkan tempat yang mulia. Bahkan kita diberi hak sebagai pewaris kerajaan sorga. Nah, salib tanda kasihnya ini, saya melihat kenapa disebut salib sebagai tanda kasihnya. Karena saya melihat ada 8 pertukaran besar yang terjadi di kayu salib. Ada 8 pertukaran besar yang terjadi di atas kayu salib. Nah, 8 pertukaran besar apa saja ya? Ada the age of replacement. Terjadi 8 pertukaran besar di atas kayu salib yang menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita sekalian. Nah, kita cek sama-sama satu persatu. Pertukaran besar pertama, coba kita buka Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pertukaran besar pertama yang terjadi di atas kayu salib, sehingga salib menjadi bukti kasih Tuhan kepada kita, adalah pertukaran dari hukuman kepada penebusan. Seharusnya saudara dan saya ini orang-orang yang terhukum. Tetapi di salib terjadi sebuah pertukaran, barter secara rohani. Anda yang harusnya mengalami hukuman ditukar, dirubah jadi penebusan. Saudara, kata penebusan di dalam Alkitab ini selalu dikaitkan dengan 2 kata. Pertama dalam bahasa Yunani, pertama lutro dan yang kedua exagorazo. Baik kata lutro atau exagorazo itu memiliki arti yang sama, yang mirip, yaitu membeli. Ya, membeli, ya saudara. Atau melepaskan. Ya. Nah, kata lutro, exagorazo ini biasanya dikaitkan begini saudara. Yaitu ada pria atau ada seseorang yang membeli kembali anggota keluarganya yang jadi budak. Ya. Jadi ada keluarga, salah satu anggota keluarga jadi budak itu dibeli lagi. Sehingga dia tidak lagi jadi budak tapi kembali jadi keluarga. Ya. Atau membeli tanah yang sudah hilang. Jadi ada tanah yang hilang dari kepemilikan keluarga, itu ditebus lagi tanahnya. Nah, kata ini yang selalu dipakai di Alkitab menunjukkan bagaimana Kristus Yesus itu agorazo. Agorazo itu artinya membeli, menebus. Menebus saudara dan saya yang sudah terjual karena dosa. Kita adalah budak dosa. Kita sudah terjual menjadi hamba dosa. Kita diinjak, tidak punya hak lagi. Tapi Yesus Kristus agorazo. Dia melakukan sebuah pertukaran besar di atas kayu salib. Yang harusnya kita jadi hukuman, jadi budak, terinjak, tidak punya hak sama sekali, ditebus, dibeli oleh Yesus Kristus. Sehingga kita jadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak lagi jadi budak atau hamba. Tapi justru kita diberikan kuasa, dikasih hak, kembali jadi keluarga. Dulunya kita tadinya bukan keluarga, jadi budak, tapi dibeli sehingga kembali jadi keluarga. Wow, ini dahsyat sekali. Anda dan saya seharusnya itu terjual oleh dosa dan Anda tidak punya hak sama sekali, tapi Yesus Kristus agorazo saudara dan saya sehingga saudara dan saya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah.
Dahsyat sekali. Makanya saya katakan, kenapa salib ini bukti kasihnya? Karena di sana sudah terjadi pertukaran besar. Dari hukuman kepada penebusan. Makanya saudara, kalau saudara tidak memahami tentang salib, rugi sekali. Karena di salib itu tanda ada sesuatu yang besar yang dikerjakan Yesus Kristus. Bukan sekedar kita melihat film The Passion of Christ. Biasanya itu ditayangkan ketika hari Jumat Agung. Kita hanya tahu betapa hebatnya Yesus menderita. Itu kan secara fisik. Tapi secara rohani, penderitaan itu mengakibatkan sebuah pertukaran besar. Sehingga di pertukaran besar itu Anda betul-betul beda statusnya. Makanya jadi orang Kristen itu bukan sekedar kita bangga-banggaan saja. Tapi jadi orang Kristen itu adalah sebuah kebahagiaan. Bagi saya orang yang paling bahagia itu orang yang bukan punya harta benda banyak, bukan punya kekayaan besar. Tapi orang yang paling bahagia adalah orang yang sudah ditebus dosanya oleh Yesus Kristus. Dan orang itu adalah saudara dan saya. Ya, bersyukur Anda menjadi orang yang paling berbahagia. Sekalipun Anda tidak punya uang triliunan atau miliaran. Karena Anda sudah ditebus. Anda sudah mengalami agorazo dari Yesus Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang disebut keluarga kerajaan Allah. Yang kedua, kenapa salib itu tanda bukti kasihnya? Karena yang kedua ada pertukaran besar yang kedua. Yang coba kita lihat di Yesaya. Pasal 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang kedua, kenapa salib menjadi bukti kasih Tuhan kepada kita? Karena di sana ada pertukaran besar kedua, yaitu dari penyakit berganti dengan kesembuhan. Sehingga Yesaya dengan jelas mengatakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpahkan kepadanya. Dia diremukkan lewat salib karena kejahatan kita. Sehingga lewat bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Wow, luar biasa. God is healer. Allah adalah penyembuh. Sehingga di salib itu terjadi pertukaran besar kedua. Dari penyakit bertukar menjadi kesembuhan. Hari ini siapapun kita yang sedang sakit, tersedia jaminan kesembuhan bagi kita. Kesembuhan masih terjadi. Kesembuhan itu tidak pernah berubah sebab dikerjakan di atas kayu salib. Materai kesembuhan itu adalah bilur-bilur Yesus. Hari ini Bapak Ibu, siapapun yang kita sedang mungkin mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, hari ini saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda percaya, Anda akan disembuhkan. Sebab di salib sudah terjadi pertukaran besar, yaitu dari penyakit kepada kesembuhan. Tetapi memang ada beberapa penyebab orang sakit. Ya, pertama karena dosa. Jadi kalau kita sakit karena dosa, tidak ada jalan lain. Kita harus mengakui dosa, minta ampun dan bertobat. Ya, maka terjadi pemulihan, kesembuhan itu terjadi. Tapi juga ada orang sakit karena kesalahan sendiri. Karena mungkin gaya hidup yang salah, pola makan yang salah, merokok, ya minum-minuman keras, begadang, ya saudara, melakukan hal-hal yang merusak tubuh. Kalau Anda sakit karena kesalahan, maka tidak ada jalan lain. Anda harus siap berubah. Tanpa perubahan maka tidak ada kesembuhan. Yang ketiga, orang sakit mungkin karena roh jahat. Yang ketiga, seperti orang yang sakit, anak yang sakit ayan, yang di dalam Injil dibanting-banting mulutnya berbusa. Itu karena serangan roh jahat. Tetapi kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Saya mau katakan, saya melihat ada banyak orang yang sakit karena roh jahat.
Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka membawa diri kepada Tuhan, dan mereka siap dijamah Tuhan, maka kuasa kesembuhan itu terjadi atas mereka. Karena kuasa setan tidak bisa mengambil setiap janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, ya. Makanya kalau ada yang sakit karena roh jahat, dia harus datang kepada Tuhan, memberi diri kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia. Tapi ada juga penyakit karena kehendak Tuhan, seperti Ayub, Paulus itu sakit karena kehendak Tuhan. Ketika kita sakit karena kehendak Tuhan, makanya waktu kita sakit kita harus tanya, kita harus introspeksi. Saya sakit ini karena apa? Karena dosa, karena kesalahan, karena roh jahat, atau karena kehendak Allah. Ketika kita tahu bahwa kita sakit ini bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, bukan karena roh jahat, tapi memang ada maksud rencana Allah. Percayalah, di balik itu ada hal yang indah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bahwa Allah turut bekerja, mengerjakan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Makanya saudara jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Jangan cepat-cepat kecewa ketika kenapa saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah melayani dengan setia, kenapa saya harus sakit? Kemungkinan itu karena kehendak Allah, sebab di balik itu ada kebaikan yang Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Yang ketiga, kenapa salib tanda kasihnya? Karena di salib ada pertukaran besar ketiga. Coba kita baca 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertukaran besar yang ketiga yang terjadi di atas kayu salib adalah pertukaran dari bersalah bertukar jadi dibenarkan. Ayat ini mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Kristus menukar kesalahan kita supaya kesalahan itu ditimpakan kepada Kristus. Lalu Kristus menggantikan kesalahan itu dengan kita dibenarkan. Wow, jadi dia menanggung kesalahan kita supaya Anda tidak lagi mengalami yang namanya kesalahan, tapi Anda dibenarkan. Saudara, yang paling menderita dalam dunia ini adalah ketika kita mengalami rasa bersalah. Kenapa Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, dia takut. Tidak berani ketemu Tuhan. Rasa bersalah, guilty feeling itu begitu menyiksa. Ada banyak orang karena rasa bersalah bunuh diri. Mengakhiri hidupnya sebab gak kuat. Menanggung yang namanya guilty feeling, rasa bersalah. Saya pernah punya pengalaman itu waktu saya masih SMA. Ya, SMA. Tapi waktu itu saya tidak masuk SMA tapi masuk STM. Ya. Sekolah teknik mesin, ya saudara. Sekolah teknik menengah. Saya waktu itu ambil mesin otomotif, ya. Karena saya pikir kalau saya masuk STM, lulus sekolah bisa langsung kerja, ya. Maklum waktu itu orang tua ekonomi nggak terlalu punya gitu. Jadi saya pikir yang penting bisa sekolah langsung kerjalah gitu. Makanya biar cepat bisa kerja, masuklah saya STM. Saudara tahu STM itu kan laki-laki semua, nggak ada ceweknya. Waduh, jadi kita hidupnya kayaknya keras gitu saudara. Ya suka berantem, ya apalagi pegangannya kunci Inggris ya saudara, namanya mesin otomotif. Waduh, kunci pas gitu ya, bawaannya itu kunci-kunci gitu saudara. Jadi waktu itu ini nakal-nakalnya ya, saya ceritakan ini nakal-nakal masa lalu ya. Jadi ceritanya waktu itu kita satu kelompok itu 15 orang itu nekat bolos rame-rame. Waduh saudara, ini namanya bolos massal. Jadi 15 anak itu kelompok kami bolos.
Bolosnya tahu saudara kemana? Keluar kota. Tapi di tengah perjalanan terjadi kecelakaan. Sehingga 2 teman kami mati sekaligus. Kena tabrak truk dan kelindes, kepalanya ini pecah. Aduh saudara, saya merasakan betapa kami itu punya rasa bersalah yang besar. Rasa bersalah kami yang pertama, bersalah terhadap sekolah karena kami bolos. Yang kedua, kami punya rasa bersalah terhadap pihak keluarga teman kami. Sehingga kami dimaki-maki, untung tidak dipolisikan saudara. Dimaki-maki habis-habisan oleh keluarga dari teman kami yang meninggal itu. Waduh, pokoknya udah kata-kata yang paling jorok, paling kotor itu ditimpahkan. Waktu itu kami yang tinggal 13, kan 15 bolos, mati 2, tinggal 13. Itu dia meringkuk, gak ada yang berani ngelihat ke atas wajahnya. Nunduk semua, diomel-omelin. Diomel-omelin pihak keluarga, teman, lalu diomel-omelin dari sekolah. Kita tertunduk. Hari itu saya merasakan bagaimana rasa takut ketika kita bersalah. Itu cuma kecil loh, kesalahan kecil. Tapi itu membuat kami takut setengah mati. Dan saya gak pernah lupa peristiwa itu sampai hari ini. Ya, saudara, betapa kita juga punya rasa bersalah. Kita takut, tidak berani memandang ke wajah Tuhan. Kita menjadi orang yang sangat tertekan. Kenapa? Karena kita bersalah. Kita didakwa. Kita dituduh oleh dosa. Kita diintimidasi oleh dosa. Tapi kita bersyukur di salib itu terjadi pertukaran besar. Dari rasa bersalah kita menjadi dibenarkan. Amin. Makanya peristiwa Yesus bangkit dari kematian itu memberikan kita kemenangan besar. Yesus bangkit dari kematian supaya kita dibebaskan dari rasa bersalah kita. Dibebaskan dari kesalahan kita. Sebaliknya kita ditukar dengan kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Makanya berbahagialah kalau saudara jadi orang benar. Ya, orang benar itu sebuah status yang dahsyat, yang luar biasa. Yang bukan sekedar disematkan dalam hidup kita secara sederhana. Tetapi status orang benar itu dikerjakan dengan sangat luar biasa lewat penderitaan Yesus di atas kayu salib. Yang keempat, di salib terjadi pertukaran besar yang keempat. Coba kita cek di Roma pasal 6. Ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang keempat, pertukaran besar yang terjadi di atas kayu salib adalah dari maut bertukar jadi hidup. Upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salib menjadi bukti kasih Tuhan kepada kita. Karena di salib terjadi pertukaran yang keempat, pertukaran besar yang keempat dari maut kepada hidup. Bersyukur sekali saudara. Ya, bersyukur walaupun hari-hari ini mungkin saya tahu kita mengalami masa-masa sulit. Tapi bagi saya itu tidak seberapa. Kenapa? Karena yang penting Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Penderitaan yang sekarang ini kata Paulus tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada banyak hari-hari ini orang Kristen mengeluh. Saya katakan yang kita alami sekarang ini kecil. Kenapa? Dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena perkara besar yang terjadi di atas kayu salib, maut bertukar jadi hidup. Jadi masalah kita itu belum seberapa dibandingkan dengan maut. Tetapi maut pun sudah ditukar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi kehidupan. Jadi hari ini bersyukur Anda mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Jangan bersungut-sungut, ya, tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena apa yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita yang terjadi di atas kayu salib. Yang kelima, terjadi pertukaran besar kelima
di atas kayu salib, kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di atas kayu salib terjadi pertukaran besar kelima, yaitu miskin berubah jadi kaya. Wow, luar biasa. Allah ternyata memperhatikan bukan hanya sisi-sisi rohani, tapi Dia juga memperhatikan hal-hal fisik, hal-hal yang bersifat materi. Saya terlampau percaya orang-orang di dalam Tuhan adalah orang-orang yang kaya. Yang setuju katakan amin. Kita miskin diubah jadi kaya. Dia yang kaya rela jadi miskin, lalu kita yang miskin jadi kaya. Nah, ketika kita mendengar kata ini, lalu mungkin saudara bertanya, ya tapi Pak Pendeta, saya udah jadi orang Kristen 20 tahun. Tapi saya belum punya banyak uang. Masih ada beberapa pinjaman. Saya hidupnya masih sederhana. Saya tidak seperti orang-orang yang punya miliaran. Saya masih hidup pas-pasan. Mungkin Anda berkata begitu. Lalu apa konteksnya dengan ketika dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita miskin jadi kaya? Kita harus melihat kaya di sini bukan dalam pandangan dunia. Tapi kita harus melihat kaya dalam pandangan Tuhan. Nah, kalau saudara baca nanti secara lengkap ya, dari ayat 1 sampai ayat-ayat berikutnya. Ayat-ayat ini menggambarkan atau menceritakan bagaimana Paulus menceritakan tentang jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia itu jemaat yang miskin. Tapi Paulus ngomong mereka kaya di dalam Tuhan. Ya, Makedonia ini pernah 3 kali mengalami gempa. Sampai gempa yang terakhir mereka tidak sanggup lagi membangun kota itu. Pemerintah Romawi turun tangan membangun kota Makedonia. Namun satu saat ada jemaat di Yerusalem itu mengalami bencana. Ya. Nah, ketika jemaat Yerusalem mengalami bencana, Paulus sebagai hamba Allah itu pergi ke jemaat-jemaat yang dirintisnya untuk mengetuk hati mereka, memberikan bantuan untuk jemaat di Yerusalem yang mengalami bencana. Mungkin seperti ketika sekarang jemaat atau orang-orang di NTT yang mengalami bencana. Nah, Paulus datang mengunjungi salah satunya orang di Makedonia, jemaat Makedonia. Dan Paulus menyaksikan bagaimana jemaat Makedonia itu memberi lebih dari apa yang mereka mampu. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, ini yang di tulisan Paulus ini pandangan Tuhan terhadap kekayaan, kaya. Artinya begini, orang yang kaya itu mungkin tidak berlimpah materi, tapi dia bisa memberi, itu kaya. Jadi hari ini kalau Anda bisa memberi, itu sebetulnya Anda kaya. Apa gunanya Anda punya banyak uang tapi Anda tidak bisa memberi? Anda hidup bagi diri sendiri, ya kan? Anda memuaskan diri sendiri dengan kekayaan Anda. Tetapi pandangan Tuhan, pandangan rohani, pandangan Alkitab, kaya itu adalah ketika kita mampu menyalurkan berkat Tuhan, kita mampu memberi kepada orang lain, walaupun kita sendiri dalam kondisi terbatas, itulah kaya. Nah, orang yang di dalam Tuhan itu sudah diubah dari miskin menjadi kaya. Mungkin dulu kita miskin, saudara, miskin hati kita, miskin belas kasihan kita, miskin kemurahan kita. Kita orang pelit. Kita orang yang gak pernah memberi walaupun kita punya banyak. Itu tandanya kita miskin, hati kita miskin, belas kasihan kita miskin. Namun hari ini di dalam Tuhan, Kristus mengadakan pertukaran besar.
Kita yang miskin dibuatnya menjadi kaya. Amin. Makanya orang-orang yang di dalam Tuhan, yang sudah dijamah hatinya oleh Tuhan, pasti suka memberi. Karena memberi itu tanda kita kaya. Kaya dalam kemurahan, kaya dalam belas kasihan kita. Hari ini jangan segan-segan kita memberi kepada orang yang memang memerlukan. Berilah untuk pekerjaan Tuhan. Berilah kepada hamba Tuhan yang membutuhkan. Berilah kepada orang-orang yang perlu ditolong. Karena dengan memberi Anda sebetulnya kaya di dalam Tuhan. Nah, pertukaran rohani yang ke-6 kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Pertukaran besar ke-6 yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu dari dipermalukan, dimuliakan. Dari dipermalukan bertukar menjadi dimuliakan. Kita adalah orang-orang yang sebetulnya dipermalukan karena dosa, karena kesalahan. Kita dipermalukan. Makanya orang yang paling hina itu bukan orang yang miskin, yang gak punya uang. Orang yang paling hina di dunia ini bukan gelandangan, bukan pemulung. Tapi saya ngomong jujur, orang yang paling hina di dunia ini adalah orang yang hidup dalam dosa. Ketika kita berdosa, kita hina di hadapan Allah. Najis. Seperti orang yang kena kusta. Ya, orang kalau kena kusta zaman itu, saudara, itu setiap orang akan minggir menjauhi sambil ngomong najis, najis, najis. Kita ini hina loh. Jadi kalau Anda punya apa saja, tapi kita masih tetap hidup dalam dosa, itu hina di hadapan Allah. Tapi Yesus sudah membuat pertukaran besar di atas kayu salib. Kita harusnya dipermalukan, sekarang kita dimuliakan. Amin, saudara. Makanya selalu Yesus dalam pelayanannya berjumpa orang-orang yang sudah disembuhkan. Dia selalu berkata, jangan berbuat dosa lagi. Karena dosa membuat kita hina. Tapi status dipermalukan itu diubah oleh Kristus di atas kayu salib menjadi dimuliakan. Sebab itu tetaplah hidup dalam kebenaran. Ya, karena itu adalah kemuliaan bagi Anda. Kemuliaan Anda adalah ketika kita melakukan firman Allah. Kemuliaan kita ketika kita melakukan kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kita. Sebab Yesus sudah melakukan pertukaran besar di sana, di atas kayu salib. Yang ketujuh, kita buka Matius pasal 27. Matius pasal 27, kita lihat di dalam ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertukaran besar ketujuh yang terjadi di atas kayu salib adalah pertukaran dari penolakan kepada penerimaan. Yesus ketika akan menghembuskan nafas terakhir, dia berseru, ya, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ketika di atas kayu salib sedang mengalami penolakan dari Allah Bapa. Dia ditolak sebab dia menanggung dosa kita sekalian. Dosa manusia, dosa seluruh isi bumi itu ditanggung oleh Yesus. Makanya Allah Bapa menolak. Ya, ada dua hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Pertama, dia tidak bisa berdusta. Kedua, dia tidak bisa berdosa. Bagi Tuhan dosa sekecil apapun itu adalah sebuah kejijikan. Makanya ketika Yesus berlumuran dosa, bukan karena dosanya sendiri, tapi dia berlumuran dosa karena dosa manusia, dosa seisi bumi. Allah Bapa memandang Yesus dengan penuh kejijikan. Sehingga Allah Bapa menolak sekalipun Yesus adalah anak Allah yang paling dikasihi. Sebab itu Yesus berteriak dengan suara nyaring. Eli, Eli,
Lama sabatani artinya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Harusnya kita tertolak saudara. Sungguh kita tertolak. Tapi Yesus sudah melakukan pertukaran besar ke-7 di atas kayu salib. Penolakan itu diganti dengan penerimaan. Amin saudara. Penolakan itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, saudara, bahkan ada remaja-remaja yang tertolak cintanya bisa bunuh diri loh. Tertolak itu perasaan yang bagi saya sulit dilukiskan. Ya, ada teman saya ini lagi stres. Kenapa dia stres? Ditolak sama jemaatnya, saudara. Jemaatnya tuh tidak mau dia jadi gembala. Saya katakan ya sudahlah, kalau memang jemaat tidak menghendaki kamu jadi gembala, ya kamu doa, minta petunjuk dari Tuhan kemana Tuhan mau mengutus kamu. Dia katakan, aduh saya rasanya mau mati Pak. Baru kali ini saya jadi pendeta ditolak sama jemaat. Bukan ditolak sama orang non-Kristen, tapi ditolak oleh jemaat sendiri. Saya tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang, tapi saya hanya mengatakan kamu sabar, ya, introspeksi, berdoa, minta petunjuk Tuhan, biar Tuhan sendiri menyatakan kehendaknya kepadamu. Rasa tertolak itu berat loh saudara. Kita ini harusnya ditolak. Ditolak oleh Tuhan, ditolak oleh langit dan bumi. Kita ini orang-orang yang tertolak, terkatung-katung. Ya saudara. Tapi Kristus mengadakan pertukaran besar di atas kayu salib. Penolakan ditukar dengan penerimaan. Sehingga sekarang kita tidak lagi tertolak tapi diterima. Ya, welcome home. Betapa senangnya ketika anak yang bungsu dalam Injil Lukas. Dia merantau, menghabiskan uang bapaknya. Foya-foya dengan pelacur. Mabok-mabok dengan para pemabok. Sampai dia melarat, untuk makan pun tidak sanggup. Sampai dia ingin makan makanannya babi. Tapi betapa bahagianya ketika dia pulang compang-camping, baunya bau babi. Sudah gak berharga, udah kumuh. Tapi disambut oleh Allah Bapa di sorga. Dan Allah Bapa itu menyambut dengan kedua belah tangan. Welcome home. Selamat datang kembali di rumahmu. Dicium, dimandikan, dipakaikan pakaian yang bagus, dipakaikan sepatu yang bagus, dipakaikan cincin, dan diadakan pesta besar-besaran. Wow, itu gambaran betapa kasih Tuhan kepada kita. Hari ini mungkin dosa Anda begitu besar, merah seperti kirmisi. Tuhan mau menerima Anda. Dan Anda akan dijadikan putih bersih seperti bulu domba. Kalau ada yang berdosa, ada yang mungkin merasa, aduh Tuhan aku sudah melakukan dosa. Hari ini Tuhan tidak menolak Anda. Tuhan siap menerima Anda. Anda diterima menjadi anaknya. Sehingga dia berkata welcome home. Dia mau mengasihi Anda dengan kasih yang tulus. Dan dia mau memberikan Anda sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Sebab itu jangan segan-segan. Jangan undur dari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Maka dia akan beri kita kelegaan. Yang ke-8 yang terakhir. Galatia pasal 3. Pertukaran yang ke-8 yang terakhir. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari hukum. Dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di kayu salib terjadi pertukaran besar ke-8. Yaitu kutuk dirubah jadi berkat. Kita harusnya terkutuk. Makanya ada istilah terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Hanya orang-orang yang dianggap pemberontak. Hanya orang-orang yang dianggap melawan pemerintah. Orang-orang yang dianggap melakukan tindakan kriminalitas yang terbesar. Yang disalib. Tapi Yesus mau di sana. Supaya dia yang menanggung kutuk. Dan dia menggantikan, menukar kutuk itu dengan berkat. Sehingga Alkitab katakan berkat Abraham turun kepada bangsa-bangsa. Halo Bapak Ibu,
Berkat Abraham, walaupun kita bukan keturunan Abraham secara langsung, tapi kita adalah keturunan Abraham secara rohani karena Kristus yang mau menggantikan kutuk. Jadi berkat hari ini tersedia bagi Anda berkat, bukan lagi kutuk. Makanya saya katakan ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang menerima Yesus Kristus, kutuk sudah dihentikan. Amin. Kutuk sudah dipatahkan. Tidak ada lagi kutuk. Sebab kutuk sudah diubah jadi berkat. Kutuk dirubah, ditukar jadi berkat. Hari ini siaplah terima berkat. Karena salib Kristus sudah mengerjakannya bagi kita. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman yang kita sudah dengar. Bapa berkati, kami melihat betapa salib bukti kasih-Mu kepada kami. Sebab di atas kayu salib terjadi 8 pertukaran besar yang kami sudah dengar hari ini. Sehingga kami makin mantap jadi orang Kristen. Kami ketika melihat tanda salib di rumah kami, iman kami menjadi mendidih, hati kami bergelora. Ketika kami melihat salib di gereja kami, hati kami menyala-nyala dengan cinta kepadamu. Sebab di atas kayu salib itu sudah terjadi 8 pertukaran besar. Sehingga kami tidak akan tukarkan iman kami dengan hal-hal yang murah, dengan hal-hal yang hina. Kami tidak mau seperti Esau, menukar hak kesulungannya dengan kacang merah. Kami tidak akan tukarkan iman kami dengan hal yang lain. Tapi kami mau terus pegang iman kami sebagai warisan kekayaan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami mau setia sampai mati. Sehingga kami terima kemuliaan yang sudah disediakan bagi kami. Bahkan penderitaan kami sekarang ini ringan dibanding kemuliaan yang sangat begitu besar yang Tuhan siapkan. Hari ini biar kami jadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang teguh, tidak mudah goyah, yang terus maju setia sampai ke akhir. Karena Kristus sudah mengerjakan hal yang besar di atas kayu salib. Dan hal yang besar itu mengubah kami menjadi luar biasa, berkemenangan di dalam Engkau. Berkati jemaat-Mu di mana saja berada, dan berkati kami yang sudah mendengar firman, bahkan terlebih kami mengaplikasikan firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan berkat-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan, seberapa banyak yang diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman hari ini, saya percaya diberkati. Saya akan menyampaikan pengumuman Minggu 25 April 2021. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Roni Tanujaya dan para pelayan mimbar yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mengundang jemaat sekalian untuk hadir pada acara webinar. Temanya Cinta Akan Rumahmu yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 9 pagi. Ya. Link Zoom akan dibagikan ke grup WA ya, dan dibuka mulai pukul 8:30 pagi. Jadwal live kategorinya dapat dilihat di bagian pengumuman di awal tayangan ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan mendatangi sekretariat gereja pada setiap hari kerja, hari Selasa sampai Jumat, atau melalui via transfer BCA serta melalui KRIS. Kami akan memberikan persembahan dari tempat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dapat melakukannya dari tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam ibadah pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan.
Engkau berkati setiap umat-Mu yang memberikan persembahan, baik dari gereja maupun dari rumah masing-masing. Kiranya memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil Tuhan. Dan kami akan memberikan sukacita karena Tuhan sudah menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama kita berdoa, kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari jemaat Tuhan berdiri bersama-sama. Bersyukur kembali di hadapan-Mu Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Betapa Engkau begitu mengasihi kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, ketika kami mendengar firman Tuhan pagi ini, kami disadarkan kembali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah mengadakan pertukaran bagi kami. Kehidupan kami yang berat, Engkau akan tolong setiap kami hari ini. Di dalam setiap sakit penyakit yang kami alami, kami percaya Tuhan sudah melakukannya di atas kayu salib, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Itu sebabnya pagi hari ini, biar kami boleh kembali bersyukur untuk Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan menolong terus di dalam pelayanan dan keluarganya. Tuhan terus jadikan berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, kami percaya kasih setia Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami. Tuhan menolong untuk setiap bencana yang sedang terjadi. Kami berdoa buat keluarga dari kapal Nanggala. Tuhan tolong mereka, beri penghiburan. Berikan Tuhan kekuatan kepada setiap mereka dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan mereka. Kami berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan. Mari Tuhan menolong sehingga kami boleh segera mengalami kebebasan, kelepasan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong
untuk gerejamu di tempat ini, untuk seminar yang akan diadakan hari Sabtu yang akan datang. Kami berdoa supaya kalau bulan ini kami belajar Tuhan mencintai kami, maka bulan depan sepanjang bulan itu kami belajar untuk membalas cinta Tuhan dengan mencintai rumah-Mu, mencintai gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya apa yang sudah kami kerjakan di dalam ibadah kami hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, sudah memberkati setiap kami. Dan sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dalam hati yang terangkat dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami angkat hati kami angkat kedua tangan kami, minta berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.